Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Ramadhani SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, bidang studi fikih di IPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk 252093231. Hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 8 MTS Baitur Rahman Anidom mata pelajaran fikih dengan materi infak, sedekah, hibah, dan hadiah. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan kelasnya dimulai dari ketua kelas. Persilakan. Salimna ala ustadatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Salawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali murtalimin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Apa kabar anak soleh ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap sukses? Siap. Sukses dimulai dari Diri sendiri. Oke. Sebelum masuk materi, Bu ngecek dulu dari kebersihan udah rapi semuanya, udah bersih lingkungannya. Oke, udah siap. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Adelia, Alika Saci, Alin. Baiklah, mari kita memulai lagu Indonesia Raya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita telah mempelajari tentang infak. Ibu akan mengulas kembali pelajaran tentang infak sebelum materinya masuk. Ibu akan mengulas tentang pelajaran infak. Infak kemarin menurut bahasa apa artinya? Menafkahkan atau membelanjakan. Ya, infak menurut bahasa kemarin adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian hartanya di jalan yang Allah ridhoi.
Nah, sekarang kita udah udah paham tentang pengertian infak. Nah, kita mengetahui tentang hukumnya. Apa itu hukum infak kemarin? Iya, sunnah. Sebelum mencek materi sedekah, Ibu mau bertanya dulu tentang sedekah. Sedekah itu menurut kamu apa pandangan? Kenapa kita memilih tentang sedekah? Siapa yang yang bisa memberikan penjelasan tentang sedekah? Boleh, silahkan. Oke, sedekah adalah bentuk pemberian kepada orang lain, ya, yang berupa benda atau senyuman dan apapun, ya. Oke, dah. Kita kasih apresiasi kepada teman kita. Oke, nah, tujuan kita memperoleh sedekah itu pertama, kita bisa mengetahui atau memahami tentang sedekah untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mengapresiasikan atau mempraktekkan sedekah itu kepada teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa mengambil hikmah dari sedekah apa yang telah kita lakukan. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini ada materinya tentang sedekah. Ini pengertian sedekah, ya. Sedekah di sini adalah sedekah berarti pemberian dari seseorang kepada orang lain semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sedekah ada sebuah dasar hukumnya sedekah. Ibu ambil dari surat Yusuf ayat 88, ya, yang berbunyi Oke, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa tasaddaq alaina innallaha yazil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan pada orang yang sedekah. Nah, sedekah itu boleh dalam bentuk apapun, tidak dalam segi bentuk uang, tidak bentuk juga dalam segi benda. Dalam segi tenaga bisa sedekah, senyum bisa sedekah, bisa. Senyum bisa sedekah, tapi senyumnya dalam keadaan tulus dan ikhlas. Oke. Nah, dari udah dasar hukumnya, ada hukum dari sunnah sedekah. Hukumnya bagian dari sedekah adalah sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Oke, sunnah yang dianjurkan. Dah. Kemudian ada syarat-syarat sedekah. Ayo, pertama apa syaratnya? Kemudian ya. Oke. Pertama, orang bersedekah itu orangnya harus berakal sehat, kemudian tidak ada perwalian orang lain. Kemudian harus benar-benar memerlukan apa? Keadaan telantar, berarti memberikan sedekah itu kepada orang yang telantar. Kemudian menerima sedekah itu harus orang yang berhak memilikinya, jangan orang yang tidak berhak, harus berhak memilikinya. Kemudian orang bersedekah itu harus bermanfaat bagi penerima sedekah. Sudah paham deh syaratnya? Kita lanjut dari rukun sedekah. Apa rukun sedekahnya? Oke, orang yang memberi sedekah. Kemudian orang yang menerima sedekah. Kemudian orang yang sedekah, barang yang disedekahkan dan ijab kabul. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, sah sedekahnya? Tidak. Biar sah sedekahnya terpenuhi rukun dan syarat sedekah. Oke, paham ya? Kita lanjut ke hikmah sedekah. Setelah kita udah belajar tentang pengertiannya, hukumnya, dasar hukumnya, kemudian ada syarat rukun, ada hikmahnya sedekah. Apa hikmahnya? Ya. Ya.
Ya. Hikmahnya berarti membantu meringankan beban orang lain. Kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Merasakan penderitaan orang lain. Merasakan mata mempererat silaturahmi. Kemudian setelah bersedekah dilapangkan Allah rezekinya. Udah, inilah pengertian tentang sedekah. Udah Pak? Oke, mulai ya. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah sekarang kita mulai videonya. Kisah teladan Nabi. Keutamaan bersedekah. Maaf, mau kecil saja Bu. Kembali 60.000. Saya tidak punya kembaliannya. Ya apa? Untuk apa saja kembaliannya? Alhamdulillah, Ibu baik sekali. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mengapa ibu tidak menerima uang kembaliannya? Bukankah ibu selalu tegas pada kita untuk tidak boros dalam menggunakan uang? Ibu namanya sedekah, Tika. Sedekah? Tapi kenapa ibu cuma sedekah 60.000? Uang ibu kan banyak. Sedekah itu boleh berapa saja dan dalam bentuk apa saja. Uang, makanan, ataupun barang. Dan itu tergantung kemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi, sedekah itu tidak harus banyak-banyak. Tergantung kemampuan kita. Kalau punya banyak uang, tentu saja kita boleh sedekahnya banyak juga. Benar sayang, Rasulullah juga bersabda bahwa harta kita tidak akan berkurang walaupun terus-menerus disedekahkan. Maka bukalah pintu rezeki dengan sedekah. Ada kisah menarik dari sahabat Rasulullah. Namanya Abu Talhah. Dia super kaya, punya banyak kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang paling dia cintai, yaitu kebun Bairaha. Suatu hari, dia menghadap Rasulullah dan berkata bahwa dia ingin menyerahkan kebun tersebut sebagai wakaf. Mengapa dia menyerahkan kebun yang paling bagus? Bukankah dia punya yang lainnya? Karena Abu Talhah mengamalkan apa yang tertulis di Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sehingga jika kita bisa mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk bersedekah, itu sangat luar biasa. Wah, keren sekali. Ibu, boneka ini Kenapa, Dika? Bonekanya rusak. tidak ibu. Kita mau kasih ini ke Lumi. Lumi? Iya, dia teman baru Bika di panti asuhan tadi. Iya, bonekanya sudah rusak. Bika kasihan. Bika mau kasih ini buat Lumi. Tapi boneka itu kan kesayangan Dika. Tidak apa-apa. Itu karena Bika mau dapat kebijakan yang sempurna. Bika mau sedekah barang yang Bika sayang dan masih bagus ini buat Umi. Kebajikan, bukan kebijakan. Ibu, kami juga mau ikut sedekah. Alhamdulillah. Besok Ibu antar ya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Oke, demikianlah video yang telah kita tampilkan. Nah, dari video yang kalian kita tonton, bisakah kita ambil hikmah dari video yang telah kita tonton? Bisa. Nah, bisa mempresentasikan dari video yang telah ditampilkan? Siapa yang bisa? Kamu? Dipersilahkan. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang video yang telah kita tonton? Jadi bersedekah itu tidak harus dari uang, barang, ataupun minuman.
Oke. Oke, oke. Dipersilakan duduk. Terima kasih kepada teman kita. Jadi, maksud dari video itu, bersedekah itu tidak dari uang saja, tetapi juga dari barang, senyuman, dan apapun bentuknya kita tetap dinamakan sedekah. Oke, udah paham. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok. Ini ada LKPD. LKPD-nya ini ada gambar sebuah sedekah. Dari sedekah ini coba kamu jelaskan pengertian sedekah, kamu ceritakan ini dari gambar ini tentang sedekah. Ya, setelah nanti kamu ceritakan, boleh hasilnya kamu tampilkan ke depan, diskusikan bersama. Oke, paham ya? Kita mulai ya. Oke, mulai. Nah, mulai diskusinya tentang sedekah. Ya. Kami kan jadinya nggak punya uang kan Bu. Jadi menurut Ibu gimana Bu sedekah? Dalam sedekah itu tidak dari uang aja, tenaga bisa, senyuman juga bisa. Nah, jadi kamu boleh mau apa aja sedekahnya, bukan dari segi uang aja. Sedekah itu apapun aja boleh. Udah ya? Paham? Oke. Ya. Apakah sedekah apakah zakat dan sedekah itu sama? Tidak, kalau sedekah itu kan kapan saja bisa. Kalau zakat itu kan wajib. Dan itu tujuannya untuk membersihkan hartanya. Harta yang kita miliki. Kalau sedekah kan tidak. Hanya untuk memberikan sedekah kepada yang memerlukan aja. Dah hasil diskusinya? Ada apa? Mau ditanyakan? Sebaiknya sedekah kepada siapa ya, Bu? Mau kamu sedekahnya kepada siapa? Kalau bagus sedekah itu lebih baik kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan bagi orang yang udah butuh kamu sedekahkan, boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti yang lebih membutuhkan. Udah paham ya? Oke. Oke, apa yang mau ditanyakan? Misalnya kita boleh nggak bersedekah kepada hewan saja? Kepada hewan bersedekah boleh. Contohnya kita berikan makan kepada dia, kan bisa sedekah. Hewan dalam kelaparan, kita kasih sedekah, bisa kan? Itu makanya. Sedekah itu tidak mandang siapa saja, boleh keluarkan sedekahnya. Oke, paham ya? Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, bisa menampilkan hasil diskusinya ke depan? Sabu. Kalau bisa, Ibu persilakan perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Kita minta pada kelompok 1, dipersilakan pada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menampilkan Saya menjelaskan tentang pengertian sedekah. saya hukum sedekah dan saya contoh-contoh sedekah. Pengertian sedekah adalah memberi sebagian harta kepada orang yang lebih membutuhkan dengan niat tulus tanpa mengharap imbalan dari orang tersebut. Sebenarnya sedekah adalah menafkahkan contoh-contoh sedekah adalah dengan bersedekah kepada anak yatim, masjid, dan menolong sesama, maupun dengan senyuman. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Dah, Ada. Bu. Selain Dah, udah selesai hasil prestasi diskusi kelompok 1. Bagi teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya? Persilahkan. selain contoh-contoh menyedekahkan senyuman apa aja? Dengan cara bisa menolong sesama dan membantu teman mengambil minum maupun obat, makanan ataupun barang yang keberatan dia bawa. Jadi kita membantu dengan tenaga. Oke, udah paham? Udah, Bu. Berarti sedekah itu tidak hanya dengan senyuman, tetapi juga bisa dengan
tenaga juga bisa. Kemudian dengan membersihkan lingkungan juga termasuk sedekah. Kemudian ketika teman sakit kita mengambilkan obatnya termasuk sedekah. Oke, udah paham atas penampilan dari kelompok 1? Oke. Kami akhiri penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 1. Dipersilakan duduk. Dah, oke. Itulah penampilan dari kelompok 1. Untuk berikutnya Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dipersilakan pada kelompok 2 untuk menampilkan hasilnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan dalil hukum bersedekah. Saya menjelaskan rukun dari bersedekah. Saya akan menjelaskan syarat-syarat bersedekah. Dalil hukum bersedekah adalah ayatnya Quran Surat Yusuf ayat 88. Dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Rukun bersedekah ialah harus ada orang yang menerima sedekah dan harus ada orang yang bersedekah. Dan harus juga ada barang yang disedekahkan beserta ijab dan kabul. Syarat-syarat bersedekah yaitu barang atau jasa yang diberikan bermanfaat dan halal, tidak mengharapkan imbalan, dan tidak disertai dengan kepaksaan. Cukup sekian presentasi kami. Apakah kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Oke. Persilakan pada kelompok lain untuk bertanya. Nah, ayo mulai. Contoh apa contoh sedekah yang bisa kita berikan di lingkungan pondok? Contohnya seperti meminjamkan pena saat dia kehabisan tinta penanya, atau juga memberikan jajan ketika dia tidak mempunyai jajan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, hasil dari kelompok 2, contoh selain contoh sedekah di pondok ini banyak sekali. Terutama misalnya kamu nggak punya baju kamu basah, bisa teman kamu minjamkan bajunya. Atau tidak punya sepatu, bisa temannya minjamkan sepatu. Atau tidak punya sabun, banyak ya. Banyak sekali kalau kamu mau bersedekah di pondok, banyak sekali yang bisa kamu gunakan untuk sedekah. Oke, nggak ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, dipersilakan pada kelompok 2 menutupi kelompoknya. Sekian dari kami. Dadah, sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2 telah mempresentasikan hasilnya. Nah, berarti hasil dari diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah sedekah itu kapan saja bisa, pakai apapun bisa, ya. Kemudian hukumnya juga sunnah mu'akkad, asalkan atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Oke? Paham ya? Dah, paham. Kemudian kita dari adanya sedekah, infak dan sedekah dan infak dan sedekah itu adanya timbul ada rasa kasih sayang. Kemudian apa lagi? Kita melihat lingkungan yang kotor, timbul adanya rasa kasih sayang. Berarti kita bersedekah atau infak, timbul ada rasa kasih sayang. Nah, kita sekarang ice breaking dengan menggunakan tepuk cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta dan sesama.
cinta alam lingkungan, cinta tanah air kita, dan cinta jiwa madrasah. Oke, berarti kita cintanya kepada lingkungan, sesama, dan juga kepada pondok kita. Gimana kita mencintainya? Dengan membersihkan lingkungan, bersedekah dengan mengeluarkan tenaga, kemudian bersedekah dengan bekerja sama membersihkan lingkungan, kemudian membantu teman dalam keadaan membutuhkan kesulitan. Oke, udah paham semuanya? Udah ada mengerti? Dah? Kemudian sedekah, kesimpulannya pertama itu ya, membersihkan harta, memberikan diri kepada Allah, dan memberatkan hubungan sosial. Gimana memberatkan hubungan yang sosial? Dengan adanya timbul rasa kasih. Oke. Apa hikmah sedekah? Setelah kita belajar, timbullah hikmahnya. Hikmah sedekah, apa hikmahnya? Bisa menjadi bersih, Bu. Ya, dengan bersedekah, lingkungan kita bisa bersih. Kenapa bersih lingkungannya? Karena kita bersama-sama mengeluarkan tenaga membersihkan lingkungan. Kemudian, apa perbedaan setelah kamu mempelajari infak dan sedekah? Timbullah perbedaannya. Apa bedanya infak dan sedekah? Boleh? Infak ialah suatu pemberian yang didasarkan atas kemanfaatan barang dan kemaslahatan umat. Oke. Pemberian biasanya dalam bentuk uang atau barang yang dapat dimanfaatkan. Oke. Sementara sedekah ialah didasarkan atas kepedulian dan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah. Oke. Kalau infak itu memanfaatkan barang yang telah kita infakkan atau kita keluarkan, kita nafkahkan. Sedangkan sedekah itu apa? Penyaluran barang, atau memberikan barang, atau memberikan tenaga. Kemudian apa lagi bedanya? Dari hukumnya. Kalau infak hukumnya sunnah, sedangkan sedekah akad. Oke, udah paham semua? Mari kita lihat penampilan teman-temannya tentang sedekah. Tentang sedekah. Dari penampilan itu kita bisa mengambil hikmahnya, ya, terambil hikmahnya. Kemudian mudah-mudahan bagi anak ibu bisa mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kepada teman-temannya dipersilakan untuk menampilkan dramanya tentang sedekah ke depan. Oke. Baik, dipersilahkan kepada temannya untuk menampilkan drama tentang sedekah. Mulai. Kamu lagi ngapain? Aku pengen main boneka. Lah boneka kamu mana? Aku nggak punya uang. Aku nggak punya boneka. Ya udah, aku punya 2 boneka nih. Ini 1 bonekanya untuk kamu. Kita main bareng-bareng ya. Makasih ya. Iya. Ya, dari penampilan temannya di depan, hikmahnya yang kita ambil apa? Ya, hikmahnya apa? Nah, dari teman kesusahan kita membahagiakannya dengan membantunya memberikan sebuah boneka. Oke, harapan ibu kepada anak ibu semua, terkhususnya anak 84, ibu minta karena kita udah belajar infak dan sedekah, ibu harapkan praktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari tentang infak dan sedekah, tapi dengan mengharapkan ridhonya Allah, dengan tulus dan ikhlas. Sedekah itu tidak dengan uang saja, dengan tenaga juga boleh. Dengan apa lagi? Barang juga boleh, senyuman juga boleh. Jangan senyum terpaksa dan juga jangan tersenyumnya marah atau tersenyumnya sindir. Senyumnya yang bersedekah itu adalah senyum ikhlas karena Allah. Oke, dipersilahkan kepada temannya. Terima kasih pada teman telah menampilkan, tepuk tangannya. Dengan berakhirnya pelajaran kita, marilah kita tutup pelajaran kita dengan membacakan alhamdulillahirabbil. Dengan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada ketua kelasnya tutup pelajarannya. Salimna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.